ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran kita baca kitab Sittatul Mawadhi' min Sirah karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Sampai di tempat yang kedua, Al-Mawdhi'u Tsani, tempat yang kedua. Ini bercerita tentang kisatu bidayati adawatil musyrikin. Kisah permulaan permusuhan orang-orang musyrikin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Baik. Kata beliau rahimahullah annahu sallallahu alaihi wasallam lamma qama yunziruhum 'an syirki wa ya'muruhum bi dhiddihi wa huwa at-tauhid lam yakrahu dhalik. Lihat, wastahsanuhu wa haddatsu anfusahum bid-dukhuli fi. Itu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma tatkala qama, beliau tegak berdiri memberi peringatan kepada orang-orang musyrikin dari kesyirikan. Wa ya'muruhum bi dhiddihi wa huwa at-tauhid. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada mereka dengan lawan dari kesyirikan, itu tauhid. Apa jawabannya dari lamma? Apa jawabannya? Lam yakrahu dzalik. Mereka orang-orang musyrikin itu tidak membenci hal tersebut. Tidak membenci hal tersebut. Wastahsanuhu, bahkan menganggap itu baik. Wa haddatsu anfusahum, dan mereka berbisik kepada diri-diri mereka sendiri. Maksudnya mereka bercerita kepada diri-diri mereka sendiri. Bid-dukhuli fi, untuk masuk ke dalam Islam. Ila, ya sampai di sini antum paham ya? Jadi ini awal beliau mendakwahkan tauhid, melarang dari kesyirikan. Ini asalnya mereka belum membenci. Ya, belum membenci, bahkan mereka anggap bagus, dan mereka membisikkan diri-diri mereka untuk masuk ke dalam Islam. Ila, sampai ansarraha bisabbi dinihim wa tajhili ulamaihim, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam sarraha, menegaskan untuk mencela agama mereka, wa tajhili ulamaihim, dan menganggap ulama-ulama mereka itu sebagai orang-orang yang jahil. Fahina idzin, maka ketika itu syammaru lahu wa li ashabihi an saqil adawati. Ini bahasa ya, ungkapan. Jadi ketika itu mulailah mereka menancapkan permusuhan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Kapan? Ketika Nabi tegas mencela agama mereka, ya, menjelaskan hakikat sembahan-sembahan mereka. Dari terjemahan sini yang kita baca, itu syammaru an sakil adawa, itu menyingsingkan lengan permusuhan. Jadi kalau terjemahannya, maksudnya di sinilah awal mereka memusuhi dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena sebelum Nabi tegas mencela agama mereka, sembahan mereka, Nabi berdakwah secara umum kepada tauhid, melarang dari kesyirikan, ini mereka belum ya, lam yakrahu dzalik, belum membenci hal tersebut, bahkan menganggap baik. Maka mereka membisikkan kepada diri mereka untuk masuk ke dalam Islam. Nanti ketika Nabi SAW tegas mencela agama mereka, sembahan-sembahan mereka, baru mereka, disitulah awal mula mereka menancapkan permusuhan kepada Nabi SAW. Sini bahasanya syammaru
Ansakil adawah itu menyingsingkan dengan permusuhan. Baik. Wa qalu, dan mereka berkata setelah Nabi mencela agama mereka, ya, sembahan mereka, saffaha ahlama, saffaha ahlamana. Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menganggap bodoh tokoh-tokoh kami. Wa abadinana. Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mencela agama kami. Wa syatama alihatana, dan dia telah mencerca Tuhan-Tuhan kami. Bisa dipahami? Kemudian beliau menjelaskan wa ma'lumun, dan telah dimaklumi, diketahui, dipahami, annahu sallallahu alaihi wasallam lam yashtum Isa wa ummahu walal malaikata walas salihin. Dan dipahami, dimengerti bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencela Isa, tidak pernah mencela ibunya, tidak pernah mencela para malaikat, juga orang-orang soleh. Ya enggak? Ini kan di antara sembahan mereka kan? Di antara yang mereka sembah, itu disembah orang-orang musyrikin. Nah, ini. Nabi SAW tidak pernah mencela mereka-mereka ini. Lakin, akan tetapi, lamma tatkala dzakara annahum la yud'auna wa la yanfa'una wa la yadurruna, ja'alu dzalika syatman. Akan tetapi tatkala Nabi SAW menyebutkan, dzakar, Nabi jelaskan, Nabi sebutkan bahwasanya mereka ini orang-orang soleh, para malaikat, para wali, para nabi, itu la yud'aun, tidak boleh kita berdoa kepadanya. Wala yanfa'un, mereka tidak bisa memberikan manfaat. Wala yadurrun, tidak bisa memberikan bahaya sedikit pun. Bagaimana? Ja'alu dzalika syatman, mereka menganggap hal tersebut itu celaan. Jadi bisa bedakan ini ya. Jadi ketika perintah tauhid secara umum, larangan dari kesyirikan secara umum ini, mereka belum mempermasalahkan ya, belum membenci ya, bahkan menganggap baik, bagus kita masuk Islam. Dan masih global. Iya. Masih global. Beribadah kepada Allah, mereka senang beribadah kepada Allah. Sebagian ibadah mereka lakukan. Ya. Tinggalkan kesyirikan secara global, mereka belum. Tapi pas Nabi SAW menjelaskan ya, hakikat agama mereka, hakikat sembahan-sembahan mereka, di situ mereka tidak terima. Ya, begitu pula dijelaskan juga bagaimana jahilnya tokoh-tokoh mereka. Ya, paham ini? Wa tajhili ulama'ihim. Jelaskan dari tokohnya, ya, agamanya, sembahannya. Ini memang mereka mau bilang saffaha ahlamana wa abadinana wa syatama alihatan. Ini mereka bilang. Padahal Nabi tidak mencela siapa-siapa dari ya para wali, malaikat-malaikat, orang-orang soleh yang mereka sembah. Bukan itu yang dicela. Ya. Nabi cuma menjelaskan bahwasanya mereka itu hamba. Ya, tidak pantas untuk disembah. Tidak boleh kita berdoa kepadanya, tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan madarat. Mereka anggap ini celaan. Bisa dipahami? Kemudian kata Syekh rahimahullah, fa idza arafta hadza, jika engkau telah mengetahui perkara ini, arafta annal insana la yastaqimu lahu islamun walau wahhadallaha wa taraka syirka illa bi'adawatil musyrikina wat tasrihi lahum bil adawati wal bughdhi. Kalau engkau sudah tahu perkara ini, paham perkara ini, maka engkau akan mengetahui bahwasanya seorang itu tidak akan tegak keislamannya. Walaupun dia sudah mentauhidkan Allah, sudah meninggalkan kesyirikan. Tidak akan tegak agamanya sampai dia bi'adawatil musyrikin, sampai dia memusuhi orang-orang musyrikin. Walaupun dia sudah mentauhidkan Allah, sudah meninggalkan kesyirikan, tidak akan tegak Islamnya kecuali dengan memusuhi orang-orang musyrik.
Wat-tasrihi lahum bil adawati wal bughdhi, dan tegas kepada mereka dengan permusuhan dan kebencian. Ya, beliau menjelaskan sini ya, apa yang kita bisa petik dari pelajaran kisah tersebut. Ya, ya tidak cukup cuman saya beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah, meninggalkan kesyirikan. Kemudian dia jalan bareng sama orang-orang musyrikin sama-sama. Tidak. Tidak. Karena ketika dia menjelaskan hakikat kesyirikan, sembahannya, Tuhan-Tuhan mereka, agama mereka, itu mereka pasti akan memusuhi kita, menentang kita. Ya. Masa kita berteman sama dia? Bisa dipahami? Sini beliau menjelaskan bahwasanya perkara ini kewajiban. Bahkan bahasa beliau apa? La yastaqimu lahu islamun. Tidak akan tegak. Ya. Untuknya keislaman. Dan ini nampak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ayyuhal kafir." Suruh panggil. Sampaikan Muhammad, wahai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun wa la, sampai akhir ayat. Jadi lakum dinukum waliyadin. Ini bukan malah dalil untuk toleransi dalam artian ya sudah kamu itu saja. Tidak, malah di sini puncak apa? Perlepasan diri. Untuk kamu agamamu, untuk saya agama. Ya, bukan berarti kita bebas memilih agama mau kita mau. Tidak. Ini puncaknya. Coba lihat mukaddimahnya. Dipanggilnya apa saya? Ya ayyuhal kafirun. Sudah. Ya, panggilannya wahai orang-orang kafir. Saya tidak menyembah apa yang kamu sembah. Terus sampai puncaknya apa? Lakum dinukum waliyadin. Bisa dipahami? Baik. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala sudah sering kita lewati, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha rasulah. Kamu tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ini sifatnya. Kamu tidak akan mendapati mereka yuwadun. Mereka itu cinta, loyal kepada orang-orang haddallaha wa rasulah, yang menentang Allah dan Rasulnya. Ya. Amin. Tidak akan dapat. Apa berarti maksudnya? Tidak loyal, tidak cinta, berarti yang ada apa? Permusuhan. Kebencian. Kalau kita bahas pembahasan ini, ingat saja ayat di surah Al-Mumtahanah. Ya. Sungguh telah ada pada Nabi Ibrahim dan orang-orang bersamanya uswatun hasanah. Suri teladan yang baik. Apa itu teladannya baik itu? Itu ketika Nabi Ibrahim dan kaumnya berkata, inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum mabada bainana wa bainakumul adawat wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahda. Coba lihat. Ini Allah bilang apa? Uswatun hasanah. Coba lihat. Sungguhnya kami berlepas diri dari kalian wa mimma ta'buduna min dunillah, dan dari semua yang kalian sembah selain kafarna bikum, kami kufur kepada kalian. Wa bada, dan telah nampak bainana wa bainakum, antara kami dan kalian al-adawatu wal baghdha, permusuhan dan kebencian. Itu harus kelihatan. Ya. Bisa dipahami, tapi sekali lagi jangan dipahami bahwasanya permusuhan dan kebencian ini melegalkan kita untuk menzalimi mereka. Bedakan. Jangan dicampur aduk. Ya, boleh kita bunuh, boleh kita pukul, boleh kita bom, bukan, itu bodoh namanya, salah. Di sini apa yang kita bahas? Permusuhan dan kebencian. Iya, bukan menzalimi mereka, menyakiti mereka, tidak, itu haram. Kecuali dengan jalur yang syar'i seperti jihad, itu lain lagi ceritanya. Oh, jihad yang orang perang. Ya. Paham ini? Kita tidak bunuh mereka, mereka yang bunuh kita, kan begitu. Orang perang. Bisa dipahami? Jadi hati-hati, ini yang kita bahas adalah
Wajibnya kita memusuhi orang-orang musyrikin. Ya, khususnya dengan hati kita. Ya. Ini jangan sampai kita tidak ingkari, tidak kita musuhi, tidak kita marah, benci dengan perbuatan mereka, dengan sembahan-sembahan mereka. Baik. Kemudian kata Syekh rahimahullah, fa idza fahimta hadza fahman jayyidan, arafta anna katsiran minal ladzina yad'una ad-dina la ya'rifunaha. Kalau kamu sudah paham perkara ini dengan pemahaman yang baik, maka engkau akan mengetahui bahwasanya banyak dari orang yang mengaku beragama itu tidak mengetahui perkara ini. Ya, kamu akan mengerti dan paham bahwasanya banyak orang yang mengaku yad'un, dari idda'a yadda'i, mengaku beragama itu tidak mengetahui perkara ini. Coba lihat kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, hadza sahih. Ini benar. Ya, ini benar. Jika kamu tanya banyak dari ulama, orang-orang yang belajar tentang perkara ini, yaitu mas'alatu al-wala wal bara, permasalahan tentang al-wala wal bara, tajiduhum la ya'rifunah. Kamu akan mendapati mereka itu tidak mengetahui. Yaqulun, mereka bilang apa? La yalzamu bughdhuhum. Iya. Tidak boleh kita membenci mereka. Dinuna ma huwa dinu adawah. Agama kita bukan agama permusuhan. Dinuna dinu mawaddatin. Wa dinu musalahatin. Wa dinu kada kada. Agama kita agama cinta kasih, agama cinta perdamaian, dan agama-agama begini. Iya, di sini rancu. Kenapa? Mereka tidak paham. Iya. Mereka tidak paham. Ini dijelaskan dalam syarah ya. Kemudian kata Syekh rahimahullah, wa illa, jika memang bukan karena itu semua, maksudnya karena harusnya kita membenci dan memusuhi orang-orang musyrikin, famal ladzi hamalal muslimin ala sabri ala dzalikal adab wal asri wad darbi wal hijrati ila al habasyah. Kalau memang bukan karena perkara itu, harusnya kita memusuhi dan membenci orang-orang musyrikin, maka apa yang menyebabkan kaum muslimin harus bersabar di atas azab, siksaan yang mereka terima dari orang-orang kafir Quraisy? Asr, mereka sampai ditawan. Darb, kaum muslimin sampai dipukuli, bahkan dibunuh. Wal hijrati ilal habasyah, kaum muslimin sampai harus hijrah ke negeri Habasyah. Gara-gara apa kira-kira? Kalau bukan perkara tersebut. Bisa paham ini? Ya karena hal itu semua. Ya. Dijelaskan agama mereka seperti ini. Ya. Tegas. Agamanya mereka begini. Jelaskan juga sembahnya seperti itu. Di situ mereka baru memusuhi kaum muslimin. Karena awalnya seperti yang disebutkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, ketika dakwah tauhid dan syirik secara umum itu mereka belum. Lam yakrahu dzalik, belum membenci hal tersebut, bahkan dianggap baik. Tapi pas ya sudah mulai dijelaskan agamanya begini, hakikatnya seperti ini, sembahannya juga seperti ini, marah mereka. Ya, apa dia bilang tadi? Saffaha ahlama. Muhammad sudah menganggap bodoh tokoh-tokoh kami. Nah, mereka punya tokoh-tokoh, bos-bosnya, tolok-toloknya. Dia menganggap bodoh tokoh-tokoh kami. Karena konsekuensi dari penjelasan Nabi SAW tersebut tentang ini, itu memang jahil. Iya. Masa benda mati, benda batu, pohon pergi disembah. Kan begitu. Ayo, ada lebih bodoh daripada seperti itu. Dia minta ini, kita kandato saja tidak bisa. Tidak bisa membalas. Kau ini ingat kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya saja itu. Marahnya itu dihancurkan berhalanya. Di sisa yang paling besar. Taruh begini. Baru kalungkan kampak. Apa tidak emosi? Pas didapat Nabi Ibrahim. Ibrahim, kau yang kasih begini. Apa Nabi Ibrahim? Tanya ini. Lompoh. Kau tak nang. Ternyata mereka tertunduk. Ini biar bicara tidak bisa ngomong. Coba lihat. Sempat sadar sedikit. Baru lanjut. Di situ peristiwa Nabi Ibrahim mau dibakar. Bahkan sudah dibakar. Tapi tidak makan. Tidak makan. Coba lihat. Gara-gara apa? Nabi Ibrahim jelaskan ini sembahan. Tidak bisa ngomong. Tidak bisa mendengar. Coba lihat. Di sini.
Perhatikan. Lanjut kata beliau rahimahullah. Ma'a annahu sallallahu alaihi wasallam arhamun nas. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling kasih sayang, paling merahmati manusia. Lau yajidu lahum rukhsatan la arkhasa lahum. Seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam menemukan untuk para sahabat ketika itu yang disiksa, ditawan, dipukuli, disakiti, bahkan sampai dibunuh. Sampai mereka harus meninggalkan negeri Mekah ke negeri Habasyah, harus hijrah. Kalau memang ada rukhsah keringanan, pasti la arkhasa lahum, pasti Nabi kasih keringanan. Ya jammaku, saja. Ikuti saja orang musyrikin. Ya, damai meki saja. Coba lihat. Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang paling besar kasih sayangnya kepada manusia. Seandainya ada keringanan pasti biar nih. Tapi ini tidak. Kenapa? Itu keharusan, kewajiban. Tidak boleh ada tawar-menawar di situ. Ya enggak? Bedakan sholat kita tidak bisa berdiri. Sholat duduk. Tidak bisa duduk, sholat berbaring. Kasih rukhsah karena memang boleh. Dikasih. Tapi masalah ini ada. Mereka sampai disakiti loh. Coba lihat. Disiksa, disakiti, ditawan, dipukuli. Ya. Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu sampai dikasih tidur di padang pasir yang panas, baru ditindis batu dadanya, batu besar. Emang Nabi tidak sayang kepada mereka? Tidak cinta mereka, tidak kasihan sama mereka. Nabi yang paling kasihan, tapi tidak ada tawar-menawar situ. Ya sudah Bilal, tidak ada. Iya, ini menunjukkan apa? Wajibnya perkara ini, harusnya. Iya, dan sinilah mulai mereka menancapkan permusuhan kepada Nabi SAW dan para sahabat gara-gara ini. Dan ini tidak ada rukhsah, tidak ada keringanan. Sudah biar begitu, tidak ada. Bisa dipahami? Baik. Wa qad anzalallahu ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan firman-Nya, wa minan nasi may yaqulu amanna billah, dan di antara manusia ada yang berkata mereka beriman kepada Allah, kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza udhiya fillahi ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah. Ketika mereka diganggu, disakiti di jalan Allah, dia menganggap fitnah manusia itu seperti azab Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa yang ditimpakan kepada mereka dari manusia itu seperti azab Allah. Kita bacakan di tafsir Muyassar apa penjelasan dari ayat ini. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah. Di antara manusia ada yang berkata kami beriman kepada Allah. Fa idza adzahul musyrikuna jazi'a min adzabihim wa adzahu. Kalau orang-orang musyrikin menyakiti mereka, dia marah. Marah dari azab siksaan orang-orang musyrikin tersebut, gangguan orang-orang musyrikin tersebut. Kama yajzi'u min adzabillahi wa la yasbiru 'alal adhiyati minhu fartadda an imanihi. Ya, dia marah. Ya, ketika disakiti karena keimanan dia kepada Allah, dia beriman kepada Allah, sebagaimana dia marah dari azab Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mau bersabar atas gangguan tersebut. Fartadda an imani, dia pun murtad dari keimanan. Dia tinggalkan. Paham ini? Ini diantara manusia ada yang seperti itu. Para sahabat kokoh, dia disakiti, tidak, tetap. Dan Nabi tidak kasih rukhsah sedikit pun. Itu Masya bilang, seandainya ada rukhsah, pasti dikasih rukhsah. Kenapa? Kasihannya, ya, kasihan luar biasa. Disiksa, disakiti, diganggu, diboikot. Jangan tanya itu. Sampai hijrah 2 kali ke Habasyah sebelum hijrah ke Madinah. Dan kalau kita lihat lagi kisah hijrahnya Nabi SAW ke Madinah, kan bukan perkara kecil. Itu puncaknya itu Nabi sudah mau dibunuh, mau ditangkap hidup atau mati. Ya, coba lihat. Sehingga Allah perintahkan Nabi SAW untuk pergi meninggalkan Mekah. Bisa dipahami ini? Di sini juga Syekh Shalih Fauzan hafizahullah menjelaskan ya, saya tanda ini tentang ayat tersebut. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah. Di antara manusia ada yang berkata saya beriman, kami beriman kepada Allah. Lakin akan tetapi idza ja'al imtihanu, jika datang ujian,
Idza udhiya fillah, jika dia disakiti di jalan Allah. Idza udhiya bisababi qawlihi amantu billah, dia disakiti karena ucapan dia saya beriman kepada Allah. Bisababi tauhidihi, dia disakiti karena sebab tauhidnya. Fa innahu yataraja'u an dini. Ternyata dia kembali dari agamanya, dia tinggalkan agama Islam. Coba lihat. Ini di antara manusia ada yang seperti ini. Para sahabat tidak. Iya, disakiti, malah semakin kuat keimanannya, semakin percaya thiqah kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat. Yaj'alu fitnatan nasi ka'adzabillah. Dia menganggap ujian yang datang dari manusia itu seperti azab Allah. Yafirru min adhiyatin nas fid dunya ila adzabillah fil akhirah. Dia lari menghindar dari gangguan manusia di dunia menuju azab Allah di akhirat. Kenapa? Ya, dia murtad kembali kepada agamanya supaya aman antara dia orang-orang musyrikin, kan? Paham ini? Aman? Aman karena tidak diganggu lagi. Karena dia diganggu karena dia bertauhid, karena dia beriman kepada Allah. Karena ketika dia tinggalkan itu semua aman. Tapi apa ujung-ujungnya? Ujungnya adalah adab di akhirat. Oleh karena itu kata Syekh, dia lari meninggalkan gangguan manusia, tapi endingnya apa? Adab di akhirat. Ini kata Syekh Shalih Fauzan, ini seperti orang istajara bin nar minar ramda. Seperti orang yang berlindung dengan api dari ramda, tanah yang panas. Mana parah? Ya api. Iya. Dia menghindari tanah yang panas, tapi ujung-ujungnya dia kena api. Pas enggak? Tidak pas. Ya. Mestinya dibalik, dia sabar dengan ujian di dunia sehingga dia selamat dari adab di akhirat. Dia sabar dengan tanah yang panas supaya dia tidak kena api. Ini tidak. Dia berlindung dengan api. Dia kena api untuk menghindari apa? Tanah yang panas tersebut. Bisa dipahami? Baik. Wa idza lam yasbir ala adzan nas kaifa yasbiru ala nari yaumal qiyamah. Kalau dia tidak mampu bersabar terhadap gangguan manusia, bagaimana dia mampu bersabar akan azab neraka nanti pada hari kiamat. Baik. Fa idza kanat hadhihi al-ayatu fi man wafaqahum bilisanihi fa kaifa bi ghairi dzalik. Kalau ternyata ini ayat di surah Al-Ankabut ayat 10 tadi itu berkenaan tentang orang-orang lagi ini celaan untuk golongan seperti itu, celaan. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah fa idza udhiya fillahi ja'ala fitnatan nas ka'adzabil, itu celaan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Karena ini ayat celaan kepada orang-orang yang mencocoki mereka dengan lisannya. Maka bagaimana dengan selain hal tersebut? Maka itu lebih parah lagi. Baik. Di sini intinya pelajaran untuk kita bahwasanya awal kali tertancapnya permusuhan dari orang-orang musyrikin kepada Nabi SAW dan kaum muslimin adalah ketika Nabi SAW menjelaskan, terang-terangan, tegas menjelaskan tentang agama orang-orang musyrikin. Bagaimana jahilnya tokoh-tokoh mereka. Nah, mereka yang ajari orang-orang di bawahnya. Bagaimana hakikat sembahan-sembahan mereka. Tidak boleh kita berdoa kepadanya, tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan madarat. Di sini mereka marah. Ya, mereka marah. Mulai memusuhi kaum muslimin. Nah, di sini juga pelajaran untuk kita, wajibnya kita memusuhi dan membenci orang-orang musyrikin, agama mereka, keyakinan mereka, sembahan-sembahan mereka. Paham ini? Wajib. Karena kenapa? Kaum muslimin sampai disiksa, para sahabat radhiyallahu anhum sampai disiksa. Diboikot, ditawan. Dipukuli, bahkan sebagian sampai dibunuh. Sampai mereka harus hijrah ke Habasyah. Itu semua karena perkara ini. Karena perkara ini. Seandainya ada rukhsah, ya sudah. Nabi pasti kasih rukhsah. Ada rukhsah? Tidak ada. Berarti hukumnya apa? Wajib seperti itu. Tak boleh tidak. Paham ya? Baik. Ini tempat yang kedua dari sittatu mawadhi' minas sirah. Insyaallah kita masuk ke tempat yang
tempat yang ketiga. Jadi kalau antum, saya ingatkan, banyak membaca syarah di bawah ya. Membaca syarah dari penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Antum pegang syarah, ya tidak ada yang pegang matan, semua pegang syarah, antum bisa sambil baca kitab latihan, antum ambil penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Baik. Sekian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.